Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Popit di sini. Bicara tentang trigonometri 4 atau aplikasi trigonometri, di mana sebelumnya kita sudah mencoba memahami aturan sinus dan kosinus ya. Nah, sekarang saatnya kita coba masuk aja nih ke konsep yang kedua, yaitu menentukan luas segitiga dan luas segi n beraturan, teman-teman. Bicara tentang luas segitiga, pasti kita ingat sebuah rumus, yaitu setengah alas kali tinggi, ya kan? Namun yang jadi masalah adalah bagaimana mencari luasnya jika alas dan tingginya tidak diketahui. Baik teman-teman, bukan satu atau dua rumus aja di sini ya, yang nantinya mungkin kalian dapatkan. Namun ada 5. Oke, sebelum kita bahas satu-satu teman-teman, kembali saya ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Baik, langsung aja teman-teman, masuk aja kita ke yang pertama ya, untuk luas segitiga. Jika diketahui alas dan tingginya, luas segitiga yang diketahui alas dan tingginya ini adalah rumus klasik teman-teman, di mana dari zaman SD sudah kita ketahui ya kan, yaitu setengah alas kali tinggi, di mana alas dan tinggi sifatnya adalah dia saling tegak lurus. Nah, jadi rumus ini berlaku untuk semua jenis segitiga ya kan, baik segitiga lancip, tumpul ataupun siku-siku tentunya. Oke, misalnya di sini saya kasih segitiga lancip seperti ini teman-teman. Yang jelas yang penting yang diketahui adalah alas dan tinggi ya, maka bisa kita langsung masukin ke dalam rumus ya kan. Untuk segitiga tumpulnya seperti ini teman-teman, dimana alas dan tingginya jangan lupa ya, dia selalu tegak lurus. Sementara untuk segitiga siku-siku seperti ini. Adapun untuk pembuktian rumusnya secara sederhana dapat kita buktikan seperti ini teman-teman ya. Misalkan aja kita punya sebuah persegi panjang yang kita namai aja sebagai PQRS teman-teman. Seperti ini ya, PQRS, saya nulisnya dari atas nih ya, P-nya. Luas bangun persegi panjang ini, PQRS ini berarti panjang kali lebar ya kan. Nah, kemudian jika kita bagi dua aja nih ya, misalnya aja kita tarik garis diagonal QS ya kan, maka kita akan melihat nih dua buah segitiga yang sama, yaitu PQS dan RQS tentunya. Nah, karena dia sama berarti luasnya juga bakalan sama teman-teman. Oke, kemudian segitiga PQS ini merupakan setengah dari persegi panjang PQRS ya kan teman-teman. Otomatis luasnya juga adalah setengah dari persegi panjang teman-teman. Nah, misalkan aja kita ambil segitiga SRQ teman-teman. SR kita misalkan sebagai alas ya kan. Kemudian untuk QR ini adalah tingginya. Maka luas segitiganya dapat kita rumuskan sebagai L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi gitu teman-teman. Oke. Kemudian masuk lagi kita yang kedua teman-teman. Luas segitiga yang diketahui dua sisi dan sudut yang diapitnya teman-teman, atau biasanya yang kita singkat dengan si susi gitu yang diketahui. Untuk kasus ini luas segitiganya bisa kita rumuskan sebagai misalnya gini ya, luas segitiga setengah AB sin C teman-teman, atau boleh juga setengah AC sin B atau setengah BC sin A, atau setengah dari perkalian dua sisi yang mengapitnya dengan sin sudut yang diapitnya gitu. Untuk pembuktian rumusnya teman-teman, coba Anda perhatikan segitiga ABC berikut ini ya. Oke. Nah, dari sini misalkan aja alasnya adalah C teman-teman, kemudian tingginya T gitu ya. Sehingga luasnya dengan menggunakan rumus setengah alas kali tinggi bisa kita rumuskan seperti ini ya, setengah C kali T teman-teman. Nah, jika T tidak diketahui, kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Untuk segitiga siku-siku yang saya ambil, misalnya di sini adalah segitiga sebelah kiri ini ya teman-teman. Maka sin A-nya adalah T per B teman-teman. Berarti T-nya bisa kita ambil sebagai B dikali sin A. Nah, sehingga dengan mensubstitusikan T sama dengan B sin A ini ke dalam rumus luas segitiga setengah C kali T, berarti menjadi setengah C, T-nya adalah B dikali sin A. Dan kemudian bisa kita sederhanakan lagi menjadi setengah BC sin A gitu teman-teman. Terbukti ya. Kemudian masuk lagi kita ke rumus luas segitiga yang ketiga nih teman-teman ya. Jika diketahui dua sudut dan satu sisi teman-teman, bagaimana cara mencari luasnya? Rumusnya adalah luas segitiga sama dengan A kuadrat sin B dikali sin C dibagi dengan 2 sin A gitu teman-teman. Atau bisa kita deskripsikan sebagai sisi yang diketahui dikuadratkan dikali dengan sin sudut di kiri dikali dengan sin sudut di kanan dibagi dengan 2 kali sin sudut di depan gitu teman-teman. Nah, begitu juga untuk komponen yang lainnya juga berlaku teman-teman.
Nah, rumus-rumus ini kita dapatkan dari rumus luas segitiga yang diketahui dua sisi dan sudut yang diapitnya atau rumus kedua tadi teman-teman. Yaitu dengan cara mengubah salah satu sisinya ke dalam bentuk aturan sinus teman-teman. Di sini misalnya untuk rumus luas segitiga setengah BC sin A ya, menggunakan rumus kedua tadi. Kita misalkan aja sisi B-nya yang kita ubah teman-teman. B ini kan dalam segitiga ABC berlaku aturan sinus teman-teman, yaitu B per sin B sama dengan C per sin C. Sehingga B-nya kita peroleh menjadi C per sin C dikali sin B gitu teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan aja ke rumus luas segitiga setengah BC sin A teman-teman menjadi setengah C per sin C dikali sin B dikali C sin A. C sin A-nya tetap ya teman-teman, atau bisa kita susun sebagai C kuadrat dikali sin A dikali sin B dibagi dengan 2 sin C. Seperti itu teman-teman. Nah, masuk lagi kita ke rumus yang keempat nih ya teman-teman. Segitiga yang diketahui ketiga panjang sisinya. Oke. Nah, adapun rumusnya ini langsung saya kasih teman-teman, yaitu akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C, di mana S itu adalah setengah dari keliling segitiga teman-teman. Adapun untuk pembuktian rumusnya bisa kita lakukan seperti ini teman-teman. Jika pada segitiga ABC misalnya ya diketahui panjang sisi B besar sudut A dan panjang sisi C atau susi teman-teman ya, maka luas segitiga tadinya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus yang kedua teman-teman, susi yaitu L sama dengan setengah BC sin A teman-teman ya. Ini kita tulis aja sebagai persamaan pertama. Selanjutnya nilai sin A ini diperoleh berdasarkan identitas trigonometri ya kan, yaitu sin kuadrat A plus cos kuadrat A adalah 1 teman-teman, atau bisa kita tulis menjadi 1 min cos kuadrat A. 1 min cos kuadrat A ini pun bisa lagi kita pecah menjadi 1 plus cos A dikali dengan 1 min cos A. Ini kita anggap aja sebagai persamaan kedua gitu. Nah, selanjutnya kembali kita ingat teman-teman aturan kosinus nih ya. Berarti cos A itu dapat kita tulis sebagai B kuadrat plus C kuadrat minus A kuadrat dibagi dengan 2BC ya kan. Nah, selanjutnya kita substitusi aja nih nilai dari cos A ini ke dalam persamaan 2 tadi teman-teman, sehingga dihasilkanlah persamaan 3 sebagai berikut teman-teman, yaitu sin kuadrat A sama dengan 1 plus cos A 1 min cos A tadi ya. Berarti 1 plus cos A nya adalah B kuadrat plus C kuadrat minus A kuadrat dibagi dengan 2BC dikali dengan 1 min cos A nya sama teman-teman, yaitu B kuadrat plus C kuadrat minus A kuadrat dibagi 2BC. Nah, di sini dengan cara memfaktorkan dapat kita hasilkan seperti ini nih teman-teman ya. A plus B plus C dikali dengan B plus C minus A dikali dengan A plus B min C dikali dengan A min B plus C. Dan tentunya dibagi dengan 2BC kuadrat ya kan. Nah, di sini kan masih bentuk sin kuadrat A nih teman-teman ya. Berarti untuk sin A-nya aja tinggal kita akarkan ya teman-teman. Untuk akar penyebut ini karena dia bentuk kuadrat bisa kita keluarkan ya kan menjadi 1 per 2BC teman-teman. Dikali dengan akar faktor-faktornya tadi teman-teman, yaitu A plus B plus C, B plus C min A plus B min C dikali dengan A min B plus C gitu. Nah, kemudian di sini perhatikan teman-teman ya, A plus B plus C itu adalah sebuah keliling segitiga ya kan. Jika dihubungkan dengan setengah keliling segitiga teman-teman, maka berlaku seperti ini nih. Kita tulis aja sebagai S ya. S sama dengan setengah A plus B plus C teman-teman. Maka 2S berarti A plus B plus C ya kan. Di sini kita tulis aja sebagai persamaan yang keempat. Nah, berdasarkan persamaan keempat ini, maka persamaan 3 tadi teman-teman dapat kita ubah menjadi sin A ya kan. Berarti sama dengan 1 per 2BC akar 2S teman-teman dikali dengan 2S min A dikali dengan 2S min C ya kan, dan dikali dengan 2S min B gitu. Nah, kemudian untuk 1 per 2 BC nya sama 2 kali 2 kali 2 sampai 4 kali teman-teman, menghasilkan 16 ya kan. Dan dapat kita susun seperti ini, S dikali S min A dikali dengan S min C dikali dengan S min B, sehingga akar 16 nya adalah 4. 4 per 2 itu adalah 2 per BC teman-teman akar. Di sini tetap kita susun S min A, S min B, S min C sesuai abjad ya. Nah, maka ini adalah nilai sin A.
Oke, dari sini teman-teman langsung aja nih kita substitusikan ke persamaan pertama tadi teman-teman. L sama dengan setengah BC sin A ya kan. Berarti setengah BC sin A nya tadi adalah 2 per BC akar S min A, S min B, S min C. Seperti ini teman-teman. Setengah BC dikali dengan 2 per BC itu habis ya. 1 teman-teman. Sehingga didapatlah luasnya akar dari S min A, S min B, S min C. Jadi terbukti teman-teman, luas segitiga sembarang yang panjang ketiga sisinya diketahui adalah akar S min A, S min B, S min C gitu. Dimana S-nya tadi adalah setengah dari keliling segitiga. Oke, selanjutnya kita masuk aja ke luas segitiga yang kelima nih teman-teman, yaitu luas segitiga yang berada dalam sistem koordinat atau ketiga titik koordinatnya diketahui teman-teman. Coba perhatikan gambar ini teman-teman. Nah, di sini ada segitiga ABC dengan titik koordinat masing-masing diketahui. Misalnya ada A-nya aja adalah X1Y1, B-nya X2Y2 teman-teman, dan C-nya adalah X3Y3. Nah, tentunya kalian pernah berjumpa dengan soal matematika khususnya tentang bagaimana mencari luas segitiga yang ketiga sisinya tidak diketahui atau belum ada, tetapi yang sudah diketahui adalah koordinat di masing-masing titik sudutnya teman-teman. Nah, ini soal cukup aneh ya, tapi teman-teman jangan bingung. Sekarang saya akan menjelaskan secara tuntas bagaimana cara menyelesaikan luas segitiga yang seperti ini. Nah, di sini langsung aja teman-teman ya. Untuk mencari luas segitiga ini kita menggunakan rumus Lepes namanya teman-teman. Dan dapat ditulis seperti ini. L sama dengan setengah dari determinan metrik untuk baris 111, X1, X2, X3 dan Y1, Y2, Y3. Nah, di sini berarti kembali kalian harus mengingat cara mencari determinan untuk ordo 3 kali 3 gitu. Sehingga dari sini kita hanya tinggal memasukkan titik-titik yang diketahui. Dimana untuk baris pertamanya ini adalah 1 teman-teman, dan kemudian untuk baris keduanya adalah nilai absis masing-masing, dan untuk baris ketiganya adalah ordinat. Dicari determinannya dikalikan dengan setengah gitu teman-teman. Oke, melengkapi konsep luas segitiga tadi tidak match rasanya ya kalau kita tidak bahas juga nih tentang konsep luas segi n beraturan teman-teman. Jadi segi n beraturan ini merupakan segi yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya pun sama besar, atau juga merupakan bangun datar yang memiliki segi yang beraturan dan jumlahnya lebih dari 4 segi teman-teman. Contohnya aja ya, segi 6 beraturan, segi 8, segi 10, segi 12 dan seterusnya gitu, yang tentunya harus beraturan. Di sini misalkan aja ya, segi 8 beraturan, maka segi 8 beraturan ini tersusun atas 8 segitiga sama kaki ya kan. Masing-masing segitiga ini memiliki sudut pusat sebesar berarti 360 dibagi dengan 8 ya, sama dengan 45 derajat. Nah, berarti masing-masing segitiga pembentuknya memiliki sudut pusat sebesar 360 dibagi dengan seginya teman-teman, yaitu 8 ya, 45 derajat. Sehingga luas segi 8 beraturan ini adalah 8 kali luas segitiga gitu ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Jadi di sini ada yang namanya RR, ini adalah jari-jari lingkaran luar teman-teman. Kemudian untuk theta itu adalah sudut pusatnya teman-teman. Kemudian untuk sudut pusatnya dapat kita langsung rumuskan sebagai 360 dibagi dengan N ya teman-teman. Sehingga luasnya dapat kita cari dengan memanfaatkan luas segitiga yang diketahui dua sisi mengapit sudut teman-teman, yaitu setengah AB sin C gitu. Jadi untuk luas segi N beraturan dapat kita tulis berarti ya, L sama dengan N itu adalah banyak seginya dikali dengan setengah R kuadrat ya, karena sisi yang diketahui adalah R kuadrat sin 360 dibagi dengan N teman-teman. Itu adalah untuk luasnya. Nah, untuk kelilingnya dapat kita rumuskan seperti ini teman-teman. N dikali R akar 2 dikali dengan 1 min cos 360 dibagi N. Nah, untuk rumus keliling ini diperoleh dari konsep aturan kosinus teman-teman. Oke teman-teman, biar lebih mantap kita masuk aja nih ke soal-soal latihannya ya. Di sini yang pertama saya punya diketahui segitiga PQR dengan P6Q4 dan sudut R-nya 120 teman-teman. Tentukanlah luas segitiganya. Oke. Di sini mungkin ada baiknya kita gambar dulu ya sketsa segitiganya seperti ini, PQR, di mana sisi P ini berarti adalah RQ ya teman-teman.
atau sisi di depan sudut P. 6 seperti ini, dan PR atau sisi Q-nya adalah 4. Kemudian sudut R-nya adalah 120. Langsung aja si susi nih berarti teman-teman ya. Kita menggunakan rumus luas segitiga yang kedua berarti langsung aja bisa kita tulis nih. L sama dengan setengah PQ sin R ya teman-teman. Berarti setengah dikali 6 dikali dengan 4 dikali sin 120 tentunya. Oke, sehingga 12 dikali sin 120 adalah setengah akar 3, berarti 6 akar 3 teman-teman. Oke, masuk lagi ke soal berikutnya teman-teman. Sebuah segitiga YZ luasnya 6 cm kuadrat teman-teman. Jika panjang YZ-nya 4 cm dan panjang XZ-nya 3, tentukan besar sudut Z teman-teman. Nah, di sini mencari besar sudutnya teman-teman. Oke, untuk menjawab soal ini ada baiknya kita gambar dulu nih sketsanya ya teman-teman. Dengan sisi XZ 3, sisi YZ-nya 4, ditanyakan adalah besar sudut Z. Nah, di sini berarti kita tetap menggunakan rumus si susi teman-teman ya. Atau rumus luas yang nomor 2. Jadi langsung aja kita masukin L sama dengan setengah XY dikali sin Z berarti ya teman-teman. Luasnya sudah diketahui tadi 6 sama dengan setengah X-nya 4. Kemudian Y-nya berarti 3 ya teman-teman. Dan sin Z. Oke, sehingga kita dapatkan 6 sama dengan 6 dikali sin Z. Sin Z dapat kita tulis sebagai 1. Nah, dari sini berarti sudut Z dapat langsung kita cari teman-teman. Yaitu 90 derajat. Sin yang bernilai 1 gitu. Kemudian kita masuk lagi ke soal nomor 3 teman-teman. Tentukan luas segitiga sama sisi dengan panjang sisi-sisinya adalah 4 akar 3. Soal mudah nih ya teman-teman. Oke, langsung aja tanpa panjang lebar, karena di sini sama sisi, sudutnya itu berarti 60 derajat ya teman-teman. Atau boleh juga kalian menggunakan rumus luas yang diketahui ketiga sisinya. Tapi di sini saya lebih memilih ke si susi lagi nih teman-teman, atau rumus luas yang lagi-lagi nomor 2 teman-teman. Oke, kembali. Jadi L dapat kita tulis sebagai setengah AB sin C ya teman-teman. Setengah dikali A-nya aja kita misalkan sebagai 4 akar 3 dan B-nya juga 4 akar 3. Kemudian sin 60. Kenapa jadi 60 teman-teman? Karena sama sisi itu sudutnya berarti adalah 180 dibagi dengan 3. Adalah 60 teman-teman. Maka sin 60-nya adalah setengah akar 3. Jadi 24 dikali setengah akar 3. Hasilnya adalah 12 akar 3 cm kuadrat. Mudah banget. Oke, selanjutnya kita masuk aja ke soal nomor 4 ya. Segitiga ABC dengan luas 35 cm kuadrat teman-teman. C-nya adalah 10 cm, A-nya 14. Jika B sudut lancip, tentukan cos min B teman-teman. Oke, berarti di sini kita sketsakan segitiganya seperti ini ya, kurang lebih. Oke, AB-nya adalah 10, BC-nya adalah 14. Kemudian luasnya 35. Yang ditanyakan adalah cos min B, teman-teman. Oke, masih ya menggunakan rumus luas nomor 2 atau si susi, teman-teman. Jadi kita bisa tulis setengah AC sin B ya, teman-teman, untuk segitiga ini. L-nya 35. Kemudian setengah A-nya adalah 14, C-nya adalah 10 sin B, teman-teman. Sehingga kita operasikan hasilnya menjadi 35 sama dengan 70 dikali sin B. Sin B-nya dapat kita tulis 35/70 adalah setengah ya teman-teman. Besar sudut untuk sin yang bernilai setengah adalah 30 ya teman-teman, karena di sini ditanyakan lancip tadi ya, berarti 30. Kalau seandainya tumpul berarti 150 gitu ya teman-teman. Nah, untuk cos min B berarti kita ingat-ingat lagi nih, untuk sudut negatif untuk cos ini dia berubah jadi positif. Jadi cos min B itu sama dengan cos B teman-teman. Cos 30 ya, cos 30 setengah akar 3. Jangan lupa hasilnya tetaplah positif gitu. Oke, lanjut lagi kita soal nomor 5 teman-teman. Tentukan luas segitiga ABC jika diketahui sudut B-nya 60, sudut C-nya 30 derajat dan A-nya 8 cm teman-teman. Oke, di sini jelas banget ya diketahui dua sudut dan satu sisi teman-teman. Langsung aja kita masukin ke dalam rumus nomor 3 ya teman-teman. Kita misalkan aja A kuadrat sama dengan sin B sin C dibagi dengan 2 sin B plus C gitu. Jadi 8 kuadrat sin 60 sin 30 dibagi dengan 2 sin 60 plus 30 derajat teman-teman. 64 dikali dengan sin 60 nya setengah akar 3 dan sin 30 nya setengah.
dibagi dengan 2 sin 60 plus 30 90 ya teman-teman. Sin 90 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 8 akar 3 cm kuadrat. Semudah itu teman-teman. Oke, masuk lagi ke soal berikutnya teman-teman. Misalkan pada sebuah segitiga ABC diketahui panjang sisi A nya 6 cm, panjang sisi B nya 4, dan panjang sisi C nya 8 teman-teman. Hitunglah luas segitiga tersebut. Oke, soalnya dasar banget ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung aja menggunakan rumus nomor 4 ya teman-teman. Jadi kita cari dulu nilai S nya, atau S itu adalah setengah keliling segitiga, setengah A plus B plus C. Jadi setengah 6 plus 4 plus 8 teman-teman. Jadi hasilnya adalah 9. Nah, jadi tinggal kita masukin aja nih ke dalam rumus luas yang ketiga sisinya diketahui, yaitu akar S dikali dengan S min A dikali S min B dan S min C teman-teman. Tinggal kita masukin aja S nya. Jadi akar 9, 9 min 6, 9 min 4, 9 min 8, hasilnya adalah akar 9 kali 3 kali 5 kali 1 ya teman-teman. Karena bentuk akar 9-nya ini langsung aja kita keluarkan, karena hanya 9 yang bisa diakarkan teman-teman. Jadi hasilnya adalah 3 akar 15 gitu. Oke, selanjutnya ke soal nomor 7 kita teman-teman. Tentukan luas sebuah segitiga ABC yang titik sudut-sudutnya berada dalam koordinat di sini ada A 2,1, B-nya 4,7 dan C-nya 6,1 teman-teman. Oke, ini berarti menggunakan luas segitiga yang nomor 5 ya teman-teman, dimana ketiga titik koordinatnya diketahui. Oke, langsung saja kita misalkan titik A nya adalah 2,1 tadi ya. Berarti itu adalah X1 nya adalah 2 dan Y1 nya adalah 1 teman-teman. Untuk titik B 4,7 berarti X2 nya 4 dan Y2 nya 7 teman-teman. Sementara untuk C 6,1, X3 nya 6 berarti ya, dan untuk Y3 nya adalah 1 gitu teman-teman. Kemudian di sini tinggal kita masukin aja ke dalam rumus ya. Rumusnya tadi adalah setengah dari determinan untuk komponen-komponen 111, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Berarti tinggal kita masukin aja nih teman-teman ya. Setengah dikali dengan untuk baris pertama adalah 111, baris keduanya absis-absisnya teman-teman 246, X1, X2, X3, dan baris ketiganya adalah 171. Sehingga kita dapat cari aja nih determinannya ya. Mungkin yang paling mudah diingat adalah kita menggunakan metode Sarus ya teman-teman. Nah, sehingga bisa langsung kita hitung nih untuk metode Sarusnya teman-teman. Determinannya 1 kali 4 kali 1 ya kan teman-teman. Kemudian 1 kali 6 kali 1 plus 1 kali 2 kali 7. Kemudian diagonal sampingnya teman-teman 1 kali 4 kali 1. Jangan lupa operasinya minus ya teman-teman. 1 kali 6 kali 7 dilanjutkan dengan min 1 kali 2 kali 1 gitu. Hasilnya adalah min 16 untuk determinannya teman-teman. Nah, ini hasilnya adalah min teman-teman. Sementara untuk luaskan ini kan tidak berlaku untuk minus teman-teman, maka kita tinggal mutlakkan aja, yaitu min 16 menjadi 16 saja teman-teman. Sehingga luas segitiganya dapat kita tulis sebagai setengah dikali 16 adalah 8 satuan luas gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut aja ke soal nomor 8 ya teman-teman, soal terakhir. Tentukan keliling dan luas dari segi 8 beraturan dengan jari-jari lingkaran luarnya adalah 10 cm teman-teman. Oke, langsung aja di sini yang diketahui berarti adalah N8 ya teman-teman, kemudian R-nya adalah 10. Oke, berarti kita langsung aja masukkan ke dalam rumus keliling segi N beraturan teman-teman. N dikali dengan R akar 2 dikali dengan 1 min cos 360 per N, atau bisa juga nih 2 nya kita masukin ke dalam nih teman-teman. Jadi N dikali R akar 2 minus 2 cos 360 per N ya teman-teman. Jadi untuk N nya tadi 8 dikali dengan R nya 10 akar 2 minus 2 cos 360 per 8 teman-teman. Jadi 80 akar 2 minus 2 cos 45. Cos 45 adalah setengah akar 2 teman-teman, sehingga hasilnya adalah 80 akar 2 minus akar 2, dan itu adalah kelilingnya teman-teman. Sementara untuk mencari luasnya juga sama, tinggal memasukin ke dalam rumusnya saja nih teman-teman, yaitu setengah N R kuadrat sin
360 per N. Jadi setengah dikali N nya tadi 8, sementara R nya adalah 10 kuadrat ya berarti teman-teman. Sin 360 per 8 setengah dikali dengan 8 kali 100, sin 45 ya teman-teman. Maka hasilnya adalah 400 dikali dengan setengah akar 2, 200 akar 2 teman-teman, cm kuadrat tentunya. Saya rasa sampai di sini dulu kita. Setidaknya pembahasan kita ini bisa dijadikan sebagai modal buat nge-track soal-soal lainnya teman-teman. Jangan lupa like, share, and subscribe bagi yang belum. Terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.